Hai, gue Nar. Dan gue Thor. Selamat datang kembali di serial drama Match. Yang kamu dengarkan saat ini adalah episode yang kedua. Di episode yang pertama, kita udah kenalan sama Sari, yang selama pandemi kerjaannya malah makin ribet. Juga Robert, yang karena pandemi justru kehilangan kerjaannya. Nah, di tengah situasi ini keduanya tuh bertemu dengan cara yang gak biasa di sebuah dating app. Tapi suasana obrolan mereka di awal-awal nih ya, agak lain daripada yang lain ya. Mungkin kita nyambung atau enggak jadi penting. 2, kenapa dari chat nyambung ke kerjaan ya? Pertama, kenapa enggak? Gratis. Kita berdua juga udah sign up, udah match pula. Lo masih WFA juga kan? Lo butuh teman ngobrol, gue butuh kerjaan. Gue mungkin gak seganteng personil boyband Korea, tapi gue tahu gue ini teman ngobrol yang asik. Dan gue lagi nyari kerjaan beneran. Dan itu bukan kumpulan kacangan. Oh, kenapa? Kenapa apa lagi sih? Kenapa gue nyari kerjaan? Ya karena gue gak ada kerjaan. Gue tuh di PHK 3 bulan lalu. Oh, sorry to hear that. Bisa minta maaf juga ternyata. Fix Jackass. Nah, habis ini nih obrolan Sari sama Robert nih berlanjut nih bro. Yoi, dengan gaya Tom and Jerry di setiap bahasan apapun. Nih, gue ulangin ya. Traveling sih. Kangen banget gue lihat Apapun. laut, Oke. pemandangan. Mulai dari hal yang Oh, yang receh hijau-hijau kayak sama biru-biru gitu lah. makanan. Kalau lo apa? Kalau gue kangen banget tuh sama ritual bangun siang di hari Minggu, terus makan bubur ayam di gang depan, dan biasanya tuh ya, gue pesen kerupuknya 1 mangkok full. Wah, enak parah itu. Dan menurut gue ya, ada beberapa makanan Indo yang lebih enak versi pinggir jalannya ketimbang versi ala-ala resto gitu. Kayak gado-gado sama bubur ayam. Ya gak sih? Gado-gado boplo menurut gue enak. Kok gado-gado boplo sih? Ntar dulu deh, lo udah pernah nyobain gado-gado gerobak kan? Belum. Kalau bisa makan yang bersih, kenapa harus yang kotor deh? Buset, 27 tahun dan belum pernah makan gado-gado gerobak. Kurang jauh nih mainnya. Apaan sih? Emang sejak kapan definisi orang cukup main atau enggak ukurannya tuh dari gado-gado gerobak? Yang ada justru tuh tanda orang yang gak peduli sama kesehatan badannya. Nah kan, fix nih, kurang main. Bercanda kali, belasnya keras banget kayak kanebo kering. Ntar lo deh. Tapi lo tahu kan kanebo yang mana? Sampai topik seputar isu sosial bro. Dari sekian banyak narasumber yang gue wawancara, ya politik, ekonomi, peneliti, dosen, yang gue temuin tuh, memberantas kemiskinan, itu jatuhnya jadi slogan buat pemerintah doang. Ketiban tuh, sama fokus-fokus UUD, ujung-ujungnya duit. Padahal kan udah jelas di sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang sih yang ada, kelas-kelas sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Enggak. Menurut gue, di tatanan sosial manapun, emang harus selalu ada kalangan kelas bawah sama kelas atas. Dan dalam struktur kayak gitu, ya emang orang miskin harus dipelihara. That's just the way it's supposed to work. Ya, struktur sosial jadi lebih seimbang aja kalau ada kaum elit dan kaum marginal. I mean, come on. Katanya senior editor di kantor berita online. Masa nggak ngeh sih sama konsep kayak gini? Oke, kalau gitu gue punya pertanyaan nih buat lo. Gue inget lo cerita kalau tinggal di apartemen kan? Iya. Oke, berapa banyak tetangga yang lo kenal di lantai yang sama sama lo? Kenal aja deh, gak harus deket atau sering ngobrol gitu. Nggak ada sih. Nah kan, kalau gini mah gimana lo bisa bahas tatanan sosial makro kalau kondisi sosial di lingkungan terdekat lo aja lo gak kenal? Loh, ya nggak harus kayak gitulah logikanya. Ini beda tahu konteksnya. Kan tadi kita lagi ngebahas konsep sosialis sama kapitalis di masyarakat. Ya nggak harus disambungin sama kemampuan bersosialisasi gue. Gue bingung Terutama deh. ya, di konteks Mereka yang kan gak pernah sependapat ya. Terus kok lanjut mulu sih ngobrolnya? Ya kan ada faktor itu bro, stres, bosen, terus kesepian. Ya Sarinya, ya Robertnya juga. Dua-duanya nih lagi ngalamin itu kan. Terlepas dari Robert kan punya motif tambahan ya sebenarnya ya. Tapi menariknya nih, Sari sama Robert nih kayak beda, berseberangan. Tapi sebenarnya sejenis. Gimana? Kayak baterai di remote atau Game Boy gitu maksud lo?
Gimana itu maksudnya? Iya, gini. Lo kalau masang baterai di remote, posisinya harus berkebalikan kan? Iya, Yang baterai satu positifnya di atas, yang satu. yang satu lagi negatifnya yang di atas. Iya. Harus bener kayak gitu. Kalau enggak, remote atau Game Boy-nya kan nggak bisa nyala dong. Oh, iya, gue tahu nih, cakep nih analogi lu Thor nih. Kayak baterai itu ya, yang 2A ABC itu ya, yang putih biru itu ya Bro ya? Nah, yoi. Ngerti kan lo maksud gue? Yoi. Nah, terus kan ya kalau nih remote tuh udah keisi baterai kan tinggal diarahin aja kan ke infrared TV tuh yang merah-merah itu tuh. Terus lu tinggal tekan tombol power, terus nyala kan TV-nya kan? Anjrit, gue tahu maksud lo, sob. Lo punya makna terselubung kan dari analogi itu? Ya nggak? Bener nggak gue? Yoi, soalnya kan nih persis nih yang lagi terjadi sama Sari sama si Robert. Di pertengahan minggu pertama tuh ada tombol power yang kepencet akhirnya. Terus tahu-tahu ada yang hidup di antara mereka berdua. Hey, Hey, is everything okay? Jam 2 pagi nih. dibales. Well, Oh iya, lupa. Kan lo lagi pengen info kerjaan dari gue ya? Jadi mau nemenin deh ngobrol 2 minggu ini. are you okay? Lucu ya? Orang yang belum pernah ketemu sama sekali, justru yang peduli buat nanya kabar kita. Yang tiap hari ngomong, justru enggak. Yang ngobrol tiap hari, justru nanyain apa emang? Mana reportnya? Mana draft konsepnya? Mana briefnya? Kapan selesainya? Kenapa nggak achieve? Udah ngecek strategi kompetitor belum? Kalau enggak, tolong love postingan gue yang ini dong. Lagi ikut giveaway voucher belanja nih. Mau cerita di telepon aja? Menang banyak dong ya lo buat challenge lo. Gue minta nomor lo deh. Gue telepon sekarang ya. Halo? Oke, gue gak akan nanya kabar lo karena jelas lo lagi gak baik nih. Jadi, ada kejadian apa hari ini? Masih berat ya buat cerita? Ya udah, gue kasih satu lagu dulu deh. Siapa tahu bisa bantu nenangin. Keep holding on, 'cause you know we'll make it through. Just stay strong, 'cause you know I'm here for you. Nothing you could say, nothing you could do, other way when it comes to the truth. So keep holding on, 'cause you know we'll make it through. Gimana? Jujur, gagal fokus sih sama lagunya. Waduh, pangling ya sama kegantengan gue kalau main gitar sama nyanyi kayak gini. Mulai deh, Jackass. Sorry. Gue salah timing nih buat bercanda. Jadi, lo tadi fokusnya kemana? 1, oh lu bisa main gitar. 2, suara lu bagus juga. 3, brewokan kayak lu kok nyanyinya Avril Lavigne ya. Habis, itu yang gue inget pas buat lo sekarang. Lagian juga, kalau lagi ngedown ya, mending jangan muter-muter ngarepin situasi berubah jadi lebih mudah. Atau jadi sesuai keinginan kita, Sar. Bertahan aja dulu. Terus, cerita sama orang. Biar bebannya tuh kerasa lebih ringan karena dibagi. Jadi, ada kejadian apa hari ini? Well,
Lu pernah gak sih ngalamin satu hari dimana kayak it's just too much gitu? Sar, too much mah udah kodrat buat jurnalis. Ya juga sih. Lo dulu kalau lagi kayak gini terus ngapain? Nanya pendapat gua nih. Rob, Iya, sorry. Lu udah pernah coba meditasi belum? belum sih. Tapi gue tahu meditasi. Soalnya ada teman gue yang pernah nyobain gitu. Nah, lu cobain deh. Emang lo sendiri meditasi? Gue gak percaya ya. Wah, begini nih. Yang katanya nggak mau bercanda. Ya enggak, kaget aja. Awalnya sih gue skeptis juga. Tapi beberapa tahun lalu tuh mulai banyak anak-anak reporter sama narsum yang bahas meditasi. Ya awalnya gue kepo doang. Tapi ternyata pas gue cobain, ya lumayan bantu juga sih. Paling nggak ke mindset. Nanti gue share deh beberapa artikel tentang meditasi. Oke. Thanks ya. Iya, sama-sama ya Sar. Kalau butuh apa-apa, kabarin aja. Mumpung gue lagi gak ada kerjaan. Gak ada kerjaannya, beneran lagi. Kerjaan dalam arti sesungguhnya. Agak sedih sih sebenarnya. Hai Obi, kamu apa kabar? Udah lama ya kita nggak ngobrol lagi. Hai, Liz. Kakak, silahkan. Selimutnya kakak. Mau lihat dulu juga boleh kak. Kok selimut sih bro? Oh gue tahu. Anget deh maksud lo ya? Heeh. Tapi itu terakhir kayak muncul suara misterius gitu ya bro? Iya, titipan itu produser sama penulis. Katanya kita belum boleh kasih tahu itu siapa, biar jadi misteri dulu gitu. Katanya biar seru. Kita lanjut aja dulu yuk ke unyu-unyuannya Sari sama Robert berikutnya nih. Bro, mereka video callan bro. Liatin meditasi bareng. Silakan kakak. Selimut hidupnya kakak. Dicoba dulu juga boleh kak. Kok jadi selimut hidup sih, Bo? Oke. Dalam hitungan ketiga, pelan-pelan buka mata. 1, 2, 3. Gimana? Jujur belum gimana-gimana sih. Cuman ya lumayan, lebih rileks dikit. Kalau baca-baca artikel yang lu share kan, ada orang yang sampai out of body experience gitu ya. Itu suhu banget sih levelnya. Gue ngediemin otak aja masih susah banget. Pelan-pelan aja. Baru juga 3 hari. Meditasi itu buat dirasain dan diresapin, bukan dipikirin. Lah, kok malah ketawa sih? Heran aja. Dari kemarin wisdom mulu yang keluar dari mulut juara kelas Jackass. Sekarang tuh gampang banget ya ngerasa udah kenal sama orang. Padahal sebenarnya kita cuma tahu permukaannya aja. Iya gak sih? Belum lagi kalau di sosmed. Yang kita lihat ya, yang orang itu pengen tunjukin aja ke kita. Nggak 100% dirinya. Nggak 360 derajat. Gue sih masih percaya sama real life connection. Yang bisa bikin kita benar-benar kenal dan paham tentang orang lain. Maksudnya? Are you saying this is not the real you? Well, what I'm saying is, banyak yang belum lo tahu dari gue. Jadi, jangan kecepatan ngejudge. Oke, kalau gitu coba kasih tau gue. Let's do rapid fire questions. Gue kasih lu 3 pertanyaan, jawab cepet. Gak boleh lebih dari 5 detik buat jawab. Siap? Langsung ya, mulai. Lu lebih dekat sama siapa? Nyokap apa bokap? Nyokap. Kenapa? Nyokap tuh bisa diajak ngobrol. Dia care.
Nggak cuma tentang apa yang terbaik buat gue, tapi juga mau ngerti cara pandang dan sudut berdiri gue. Dan juga kenapa gue bisa berpikir kayak gitu. Pokoknya kalau ngobrol sama dia tuh bisa konstruktif dan solutif. Best sih nyokap gue tuh. Kalau bokap kenapa? Gue nggak dekat sih sama bokap. Iya, kenapa? Stok pertanyaan lo udah habis. Nggak bisa dong nambah-nambah pertanyaan lagi. Gue kan cuma ngulang pertanyaan sebelumnya karena lu ngelak jawab. Nggak usah ngalihin topik deh. Well, dia tuh generasi baby boomers yang super konservatif. Sementara gue dari SMA udah ya punya jalur gue sendiri lah. Dan dia kekeh sama perspektif dia. Gue salah, dia bener. Sementara kan zaman udah berubah jauh kali. Nggak semua frame berpikir yang valid di masa dia tumbuh besar itu masih relevan juga di zaman sekarang. Tapi ya gitu, dia tetap kekeh. Semua yang baik ya yang sesuai apa kata dia. Capek lah debat terus. Jadi ya gue diem aja. Udah, langsung aja gantian. Sekarang gue yang tanya ke lo. 1, kalau lo sama bokap gimana? Nggak deket juga. Oh, kenapa? Karena dari kecil dia nggak tinggal bareng gue sama nyokap. Oh, emang dia tinggal di mana? Bokap di Surabaya, kalau nyokap di Bekasi. Dan jatah pertanyaan lo udah abis ya. Jadi kita nggak boleh nanya lagi nih di luar rapid question. Gak, biar seru. Di luar itu cuma boleh pakai kalimat berita sama perintah. Mulai lagi nih. Ratu ribet, bikin segala jadi ribet. Biarin. Tapi gue punya kalimat berita sama perintah sih buat lo. Bokap mungkin gak sempurna. Ya sama lah kayak semua manusia lain. Sama juga kayak lo dan gue. Tapi selama dia masih ada buat lo, jangan disia-siain. Take it from me, who hadn't had the chance to have a father around. Sari. Ya, Nggak apa-apa, manggil aja. Udah, istirahat Gi. Paling bener tuh ya, habis meditasi ya tidur. Oke? Bye. Siri. Search gado-gado gerobak. Here are some videos of Gado Gado Growback I found on the web. Take a look. Pagi ini, saya mau makan gado-gado lontong di depan Rumah Sakit Ibu dan Anak Santo Yusuf. I've been fascinated by how prevalent this idea is. Duh, iklan around ganggu the banget sih. concept that to be successful in life, Gado-gado ini bukanya jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Gado-gadonya enak dan murah, hanya 13.000. What? 13.000 doang? Buat Pantesan. teman-teman yang mau ke rumah sakit Santo Yosef, mampir aja, cobain gado-gado. Halo Mas, siang. Hello, Sar. I need help. Urgent. Iya, ada yang bisa saya bantu Mas? We need to try harder. Kompetitor mulai lari nih, and we aren't going fast enough. Kita harus nambahin content writer nih buat SEO. Close rec aja sih sekarang. So, I need you to find me candidates ASAP. I'll WhatsApp you the flyers, ya? Any questions? Oke Mas, saya usahakan ya. Look, Sari, I don't need you to try. I need you to find me candidates. Baik Mas, thank you.
Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Halo Mbak Sari. Sorry, tadi gue habis bantuin nyokap di dapur. Ada apa Mbak? Oh iya, nggak apa-apa. Hari Minggu juga harusnya libur. Sorry ya, gue jadi tetap telepon lu nih. Oh, ya nggak apa-apa Mbak. Sebelumnya juga sering kayak gitu kan. Udah biasa. Udah nggak kenal weekdays weekend lagi lah kita. Tapi Mbak, itu suara musik apaan deh yang kedengeran? Kok agak horor ya? Oh, ini musik pengantar meditasi gitu. Wah, jadi ini Mbak Sar serius meditasi? Pantesan di Instagram lagi sering posting kayak gitu. Kesambet apaan nih Mbak? Sembarangan kesambet. Gak mungkin gak ada apa-apanya ini. Udah jadi melenceng topik nih. Gue nelpon mau minta tolong. Jadi tadi Mas Adit minta dicariin kandidat buat content writer baru. Nah, lo sebagai fresh grad komunikasi, pasti banyak kan stok teman yang potensial buat jadi content writer? Oh my god, gue tahu Mbak Sari lagi deket sama guru meditasi ya. Oh, cocok Mbak Sar. Lanjutkan. Pantesan ini tumbenan juga Mbak Sar dirusuhin kerjaan hari Minggu tapi tetap kalem. Apaan sih sotoy deh. Ditunggu besok ya Vic, list candidates-nya. Thank you, bye. Gue tahu sih siapa yang bisa jadi kandidat buat content writer. Iya. Mohon maaf, Bapak kenapa jadi tukul ya? Oh, berhasil saja Bung. Robert Lewandowski dari Bayern Munchen mencetak gol ke gawang Barcelona. Terus sekarang kenapa jadi Robert Lewandowski, bro? Ini lagi ngocok banget otak lu hari ini. Tiap hari bos. Lah, terus bangga? Bentar. Gue penasaran deh. Gini. Lo sebagai cewek coba. Bener kan? Cewek kalau tabiatnya kayak Sari tadi, berarti udah mulai muncul rasa sama si cowok. Jadi kayak lebih tenang. Ngedalemin hobi baru yang didapat dari si cowok. Posting di Instastory. Searching gado-gado gerobak pula. Aduh. Lah, ya kan bisa aja karena dia emang tertarik sama hal-hal itu. Gak harus karena si cowoknya lah. Masa? Ya ini gue dapet titipan juga aja sih dari produser sama penulis. Gak boleh kasih tahu dulu katanya. Jadi untuk apa narator di drama ini? Kita jadi mager kayak orang-orang yang duduk di kursi DPR. Wah gawat tuh. Peran kita nih bro buat ngingetin. Jadi apa bener Sari mulai ada rasa? Robertnya gimana? Gitu juga gak? Terus itu suara cewek, suara siapa? Bakal lanjut lagi gak obrolan mereka berdua di minggu depan? Minggu terakhir perjanjian kan? Terus itu lowongan kerjaan dikasih gak? Bakal ketemu in real life gak ya akhirnya mereka berdua? Tungguin di episode 3 yang adalah episode terakhir minggu depan. Serial drama audio Match diproduksi oleh Indep Creative, sebuah perusahaan produksi podcast independen di Jakarta. Sejak 2017, kami memproduksi berbagai seri podcast berbahasa Indonesia dan Inggris. Mulai dari podcast storytelling politik dan budaya Indonesia Indep, hingga podcast tentang tutorial cara podcasting, Podcast Start Lab. Kalian bisa titip komen atau salam ke tim kami lewat Twitter atau Instagram @indevcreates atau cek websitenya di indevcreative.com. Match nggak akan bisa rilis tanpa kerja keras dan bantuan dari Stefa, Priskila, Gifar, Irfan, Rehan, dan Bayu. Makasih banyak ya.